Oke, obrolan hukum kita kali ini akan membahas tentang hukum tata negara, baik secara istilah, definisi, dan juga sumber-sumber hukumnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala jenis wabah penyakit. Hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di beberapa negara di dunia, hukum tata negara itu dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di Belanda, hukum tata negara itu dikenal dengan istilah staatrecht, di mana staatrecht ini dibedakan menjadi dua, yaitu staatrecht in Ruinenzin dan staatrecht in Einenzin. Staatrecht in Ruinenzin itu diartikan sebagai HTN dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Adapun untuk Staatrecht in Einenzin atau HTN dalam arti sempit itu hanya meliputi hukum tata negara saja. Selain di Belanda, di Inggris hukum tata negara itu dikenal dengan istilah constitutional law. Kemudian di Perancis itu dikenal dua istilah, yaitu droit konstitusional sebagai hukum tata negara dan droit administratif sebagai hukum administrasi negara. Sama seperti di Prancis, Jerman juga menggunakan dua istilah tentang hukum ini, yaitu untuk hukum tata negara itu dikenal dengan istilah Verfassungsrecht, adapun untuk hukum administrasi negara itu digunakan istilah Verwaltungsrecht. Adapun dalam konteks di Indonesia sendiri, hukum tata negara itu merupakan terjemahan dari Staatrecht, sama seperti istilah yang digunakan di negara asalnya, yaitu Belanda. Sehingga hukum tata negara yang ada di Indonesia itu setidaknya memiliki dua arti secara luas dan arti secara sempit. HTN dalam arti luas itu diartikan sebagai hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan HTN dalam arti sempit itu hanya meliputi HTN saja. Oke, tanpa bermaksud mempersempit pemahaman teman-teman tentang hukum tata negara, kita fokuskan pembahasan kita kali ini hanya seputar hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata negara. Menurut Loggeman, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam pemahamannya ini, negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung dan membentuk sebuah negara secara keseluruhan. Kemudian selain Loggeman, Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah, kemudian menentukan wilayahnya serta menentukan badan-badan yang berkuasa dalam lingkungan wilayah tersebut. Sedangkan menurut para ahli hukum tata negara di Indonesia itu memberikan rumusan hukum tata negara adalah perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang tidak tertulis dan di dalamnya itu setidaknya mencakup susunan organisasi negara, pembagian cabang kekuasaan negara dan berbicara juga tentang jaminan hak asasi manusia. Kemudian dalam pembentukan hukum tata negara yang ada di Indonesia, itu tentunya tidak terlepas dari sumber hukum yang menjadi landasan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Di dalam hukum tata negara sendiri dikenal terdapat dua bentuk sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti material itu merupakan faktor-faktor yang ada di masyarakat, baik faktor secara sosiologis, historis maupun faktor secara filosofis. Dan sumber hukum material ini merupakan faktor yang mempengaruhi isi atau substansi yang ada di dalam aturan-aturan hukum. Adapun sumber hukum material yang digunakan dalam hukum tata negara yang di Indonesia itu adalah Pancasila. Karena Pancasila selain sebagai ideologi juga merupakan sumber hukum dasar nasional yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembentukan segala peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dan ini tidak terkecuali dalam
hukum tata negara. Kemudian sumber hukum yang kedua, yaitu sumber hukum formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum formal itu adalah sumber di mana sebuah peraturan yang ada itu mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga ketika sudah mendapatkan kekuatan hukum, peraturan tersebut bersifat mengikat dan mengatur. Jadi untuk teman-teman semua, jangan mau diatur-atur kalau belum diikat secara formal. Ya, oke, kita lanjut. Untuk sumber hukum formal ini kemudian dikategorikan sebagai sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal yang tidak tertulis. Untuk sumber hukum formal tertulis itu adalah peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu menentukan bahwa peraturan-peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan itu antara lain meliputi Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, atau juga bisa Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Lalu setelah kita membahas hukum formal yang tertulis, kita sekarang membahas tentang hukum formal yang tidak tertulis. Tapi apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal yang tidak tertulis? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sumber hukum formal yang tidak tertulis, kita pahami dulu yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu tidak diartikan sebagai hukum yang bentuknya sebatas lisan atau tanpa tulisan. Tapi maksud hukum tidak tertulis di sini adalah peraturan-peraturan yang tidak dibukukan dan dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi, semua peraturan yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang sebagaimana kita sebut tadi, itu digolongkan sebagai hukum tidak tertulis, terlepas dari bentuknya yang lisan maupun tulisan. Lalu, apa saja yang menjadi sumber-sumber hukumnya? Untuk sumber hukum formal yang tidak tertulis yang ada pada hukum tata negara di Indonesia, itu antara lain meliputi yang pertama hukum adat atau hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, kemudian konvensi yang merupakan kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan, kemudian ada traktat yang merupakan perjanjian internasional yang bentuknya bisa berupa perjanjian maupun nota kesepahaman yang dilakukan antar negara. Dan yang keempat itu ada jurisprudensi atau kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang berkenaan dengan persoalan ketatanegaraan. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin ini adalah ajaran-ajaran ilmu hukum seputar ketatanegaraan yang dikembangkan dalam dunia ilmu hukum. Oke? Jadi mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan pada pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking